Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan berjudul Analisis Sistem Pendeteksi Penipuan Transaksi Kartu Kredit dengan Algoritma Machine Learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tania Damayanti. Lalu ada Mas Ahmad Azhar Nur Wahid dan Mbak Binda Handayani. Langsung saja menuju ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sebenarnya masalah yang menjadi perhatian Anda sehingga perlu merealisasikan solusi berbasis machine learning? Untuk pertanyaan ini saya lemparkan ke Mbak Vinda, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih masalah yang menjadi perhatian pada kasus kami, yaitu penipuan kartu kredit, sehingga perlu merealisasikan solusi berbasis machine learning. Masalah utama itu, yang pertama ada transaksi penipuan hanya mencakup 0,17% dari total data, sehingga klasifikasi menjadi tantangan besar karena algoritma cenderung bias terhadap kelas mayoritas. Solusi mesin learning dapat mengatasi masalah ini dengan teknik seperti oversampling, misalnya smooth untuk menyeimbangkan data. Masalah yang kedua itu volume dan kecepatan data yang tinggi. Jumlah transaksi kartu kredit yang sangat besar dan dalam waktu nyata membuat pengawasan manual tidak memungkinkan. Mesin learning mampu menangani volume data yang besar secara efisien dan memberikan prediksi dalam waktu yang singkat. Masalah yang ketiga, pola penipuan seringkali tersembunyi dan tidak selalu linear. Algoritma mesin learning seperti random forest dan support vector mesin memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola-pola kompleks dalam data yang sulit dilakukan dalam metode tradisional. Masalah yang keempat ini, penipu terus mengembangkan strategi baru untuk menghindari deteksi. Model mesin learning dapat diperbarui dengan data terbaru sehingga dapat relevan dalam menghadapi ancaman yang terus-menerus. Dan masalah yang terakhir itu, sistem berbasis mesin learning dapat diotomatisasi dan diskalakan dengan mudah untuk menangani peningkatan jumlah pengguna kartu kredit dan transaksi secara global. Dengan memperhatikan masalah-masalah ini, solusi berbasis mesin learning menjadi pilihan strategis yang dapat memberikan deteksi penipuan yang lebih akurat, efisien, dan adaptif. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator yaitu Tania Damayanti. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas jawabannya. Yang kedua yaitu berikan data atau statement pendukung yang menguatkan masalah tersebut seperti berita, data statistik, atau artikel ilmiah. Pertanyaan ini saya akan jawab, yaitu kita menggunakan 3 referensi yang terdiri dari 2 jurnal, 1 dataset. 2 jurnal ini kita mencarinya di Google Scholar, dan yang berjudul yang pertama yaitu dari Bank Indonesia, Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan atau SPIP, dan yang kedua dari PTS Ningsih dan M. Gus Farizon N.R. Hermawan, yaitu yang berjudul Analisis Sistem Pendeteksi Penipuan Transaksi Kartu Kredit dengan Algoritma Machine Learning. Dan yang ketiga, dataset ini kita ambil dari Kaggle yang berjudul Credit Card Fraud Detection Dataset. Dan yang selanjutnya, merealisasikan machine learning memerlukan dataset. Jelaskan dari mana Anda mendapatkan dataset, bagaimana format dan cara menggunakannya. Ini saya akan jawab sendiri lagi. Dataset kita mengambil dari Kaggle, dataset publik, yang terdiri dari lebih 284.807 transaksi kartu kredit. Dataset ini memiliki ketidakseimbangan kelas yang signifikan dengan 99,83% transaksi normal dan hanya 0,17% untuk transaksi penipuan. Dan selanjutnya,
Model apa saja yang digunakan? Jelaskan konfigurasinya. Untuk pertanyaan ini saya lemparkan ke Mas Azhar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang model yang digunakan, yang dimana kita menggunakan 4 model seperti random forest, decision tree, eh, regression, terus linear SVM. Yang dimana dari keempat model ini nanti akan menghasilkan atau membandingkan model mana yang lebih baik dan sangat bagus untuk menganalisis pada proyek kami ini. Karena di setiap model pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, di sini ada random forest, yang dimana random forest adalah model ensemble learning yang menggabungkan beberapa decision tree untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan robust. Selain itu, random forest membangun sejumlah decision tree secara acak, yang dimana setiap tree-nya dilatih pada subset yang berbeda dan menggunakan subset fitur yang dipilih secara acak. Dalam prediksinya, setiap decision tree membuat prediksi sendiri berdasarkan data yang dilatih padanya. Terus, prediksi akhir diperoleh dengan menggabungkan prediksi dari semua tree, biasanya dengan voting mayoritas untuk klasifikasi atau dengan menghitung rata-rata untuk regresi. Kelebihan dari random forest ini adalah akurasi tinggi dan robust terhadap overfitting, dapat menangani data dengan banyak fitur dan missing value, memberikan estimasi pentingnya fitur, tapi dari segi kekurangannya juga di sini terdapat kompleksitas komputasi yang tinggi, terutama dengan banyaknya tree yang akan memakan waktu cukup lama, terus kurangnya interpretable dibanding dengan decision tree tunggal, karena di sini akan menggunakan banyak sekali pohon percabangan. Selanjutnya, di dalam kode di sini ada parameter distributor yang akan digunakan untuk mencari outputan pada hasil. Yaitu ada n estimator, yang dimana estimator adalah rentang yang diuji atau jumlah decision tree dalam forest. Dan rentang yang diuji itu adalah n estimator dari 80 sampai 120. Selanjutnya ada max depth, yang dimana max depth itu adalah kedalaman setiap decision tree, dan max depth di sini yang diuji adalah rentang 5 sampai 20. Selanjutnya ada max feature, yang dimana max feature ini adalah jumlah fitur yang dipertimbangkan saat mencari split terbaik pada setiap node. Di sini adalah data yang diuji, di sini ada SQRT atau akar kuadrat dalam jumlah total fitur, dan log 2, logaritma basis 2 dari jumlah total fitur. Selanjutnya di sini ada min sample split, yang dimana min sample split ini adalah jumlah minimum sampel yang dibutuhkan untuk melakukan split pada node internal, dan rentang waktu yang digunakan adalah 2 sampai 10. Dan selanjutnya min sample life, yang dimana min sample life ini adalah jumlah minimum sampel yang dibutuhkan pada setiap leaf node, dan rentang yang digunakan pada min sample life adalah 1 sampai 5. Selanjutnya ada bootstrap. Bootstrap itu untuk mengsampling saat membangun tree. Jadi bootstrapnya ini adalah untuk data yang disampling untuk tujuannya nanti dilanjutkan untuk membangun dari model tree-nya. Yang dimana rentang yang diuji adalah true dan false. Selanjutnya ada class wide, konfigurasi dari parameter distributor class wide ini adalah bobot yang diberikan pada setiap kelas. Nilai yang diuji adalah balance dan balance subsample.
yang dimana balance itu adalah menghitung bobot berdasarkan setiap bootstrap sampel, dan yang balance subsampel adalah tidak ada bobot yang diberikan. Selanjutnya di sini ada decision tree, yang dimana decision tree adalah model tree yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Model ini memecah data menjadi subset yang lebih kecil berdasarkan serangkaian pertanyaan atau di-split pada fitur. Untuk cara kerjanya sendiri, decision tree ini memilih fitur terbaik untuk di-split. Jadi algoritma memilih fitur dan nilai ambang batas yang paling efektif dalam memisahkan dan berdasarkan kelas target. Terus di situ ada membuat node dan branch. Node mewakili fitur dan nilai ambang batas, sedangkan branch mewakili hasil dari split. Selanjutnya, untuk kelebihan dari decision tree adalah mudah diinterpretasi dan divisualisasikan. Terus dapat menangani data numerik dan kategorikal. Tidak memerlukan preprocessing data yang rumit, tapi juga memiliki kekurangan seperti rentang terhadap overfitting, terutama tree yang kompleks. Dan juga dapat menghasilkan tree yang berbeda dengan sedikit perubahan pada data. Sama di sini juga di parameter disk-nya atau konfigurasinya menggunakan max depth, yang dimana max depth tadi untuk kedalaman maksimum tree. Jadi akan berapa kali tree itu dapat mengolah data, sedalam apa tree itu dapat mengolah data, yaitu dengan rentang uji 3-20. Selanjutnya ada min sample split. Min sample split itu adalah jumlah minimum sampel yang dibutuhkan untuk melakukan split pada node internal, dan rentang waktu yang diuji adalah 2-15. Selanjutnya adalah ada min sample life. Min sample life adalah jumlah minimum sampel yang dibutuhkan pada setiap leaf node, dan rentang yang diuji ada 1-10. Selanjutnya ada class wide. Class wide itu adalah bobot yang diberikan pada setiap kelas. Nilai yang diuji di sini ada balance dan noun. Terus ada criterion, fungsi yang digunakan untuk mengukur kualitas split. Ya, di sini rentang yang diuji adalah atau Gini dan Tropy yang diuji. Selanjutnya ada splitter. Splitter ini adalah strategi yang digunakan untuk memilih split pada setiap node. Nilai yang diuji adalah base dan random. Terus min impurity digits. Ini adalah penurunan minimum impurity yang dibutuhkan untuk melakukan split. Jadi nanti rentang yang diuji adalah 0,0 sampai dengan 0,5. Selanjutnya di sini ada logistic regression, yang dimana logistic regression adalah model linear yang digunakan untuk klasifikasi biner. Model ini memprediksi probabilitas suatu instance termasuk dalam kelas tertentu. Terus logistic regression ini cara kerjanya, model ini menggunakan fungsi sigmoid untuk menentukan output linear ke rentang probabilitas 0 dan 1 atau true dan false. Selanjutnya, kelebihan dari logistic regression ini yang pertama adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, efisien dalam komputasi, memberikan probabilitas prediksi, dan selain itu memiliki kekurangan seperti asumsi linearitas antara fitur dan log odds, dan tidak dapat memodelkan hubungan non-linear yang kompleks. Jadi hanya bisa mengolah data dengan tingkat kesulitan yang
sedang ke bawah, tidak bisa dengan tingkat kesulitan yang tinggi, apalagi dengan dataset yang cukup lumayan banyak. Dan untuk konfigurasinya dalam parameter distributor di sini C berfungsi atau C atau yang bisa disebut inverse of regulation strikes ini akan menguji dalam rentang uji adalah 0,001 atau hingga 10 dengan skala logaritmik nilai yang lebih kecil menunjukkan regulasi yang lebih kuat. Selanjutnya ada penalti, di mana penalti ini adalah jenis regulasi yang digunakan nilai yang diuji. Hanya L2 yang di L2 itu adalah regulation. Selanjutnya adalah solver. Solver adalah algoritma yang digunakan untuk optimasi. Dan untuk nilai yang diuji di sini adalah lib, linear, dan saga. Selanjutnya ada kelas weights atau bobot yang diberikan pada setiap kelas. Serta nilai yang diuji di sini adalah balance dan noun. Selanjutnya ada max iter, yang dimana max iter ini adalah jumlah maksimum iterasi untuk konversi rentang yang diuji jadi 10.000 sampai 50.000. Dan selanjutnya di sini kita punya linear SVM atau support vector machine. Linear SVM adalah model linear yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Model ini mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Untuk cara kerja sendiri, linear SVM mencari hyperplane optimal atau algoritma mencari hyperplane yang memaksimalkan margin atau jarak antar kelas. Selanjutnya, di linear SVM ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu efektif dalam ruang fitur dimensi tinggi, robust terhadap outliner, dapat menangani data dan data non-linear dengan menggunakan kernel trick, tapi memiliki kekurangan, yaitu sensitif terhadap pemilihan parameter C dan kernel, kompleksitas komputasi yang tinggi untuk dataset besar. Dan semua dari model di sini semuanya menggunakan optimasi Optuna dengan tujuan memaksimalkan skor F1. Ya, jadi tujuannya untuk memaksimalkan dari F1 skornya. Selanjutnya di dalam parameter distributor dari linear SVM yaitu memiliki C atau nilai regulation parameternya itu rentang data yang diuji dari C ini adalah 0,001 sampai ke 10 dengan skala logaritmik nilai yang lebih besar menunjukkan regulasi yang lebih lemah. Jadi kebalikan dari logistic regression. Selanjutnya ada penalti. Penalti di sini adalah jenis regulasi yang digunakan. Nilai yang diuji adalah L1 regulation, dan L2 regulation. Selanjutnya ada dual. Dual adalah suatu formula dalam mengatasi permasalahan. Jadi nilai yang diuji adalah false. Selanjutnya ada loss. Fungsi loss yang digunakan. Nilai yang diuji di sini ada squared high. Selanjutnya ada class weight, di mana class weight itu adalah bobot yang diberikan pada setiap kelas, dan nilai yang diuji adalah balance dan noun. Dan max iter di sini jumlah maksimum iterasi untuk konvergensi dengan rentang yang diuji adalah 5.000 sampai 20.000. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam keempat model ini, kelebihan dan kekurangannya.
Dan saya kembalikan kepada Tania Damayanti. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu menggunakan metrik apa saja untuk mengukur keberhasilan model tersebut. Untuk jawaban ini saya lemparkan ke Mbak Binda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan matrik apa sih yang digunakan untuk mengukur keberhasilan model. Aser naik visualisasi. Terus. Nah, bawah sedikit. Nah, baik. Di sini itu yang pertama ada perbandingan performa model. Pada sebuah bar chart ini menampilkan perbandingan performa semua model, yaitu ada random forest, decision tree, logistic regression, dan linear SVM. Berdasarkan 6 matrik evaluasi ini ada F1 score, akurasi, presisi, recall, ROC, AUC, dan MCC. Visualisasi ini juga memudahkan identifikasi model dengan performa terbaik secara keseluruhan. Bar yang lebih tinggi menandakan skor yang lebih baik, dan warna yang berbeda mempresentasikan metrik yang berbeda. Selanjutnya, pada tabel hasil evaluasi ini menyajikan hasil evaluasi pada setiap model secara rinci. Tabel ini juga memudahkan perbandingan setiap metrik untuk setiap model. Nilai tertinggi untuk setiap metrik di-highlight dengan warna kuning untuk memudahkan identifikasi model terbaik pada setiap metrik. Selanjutnya yang ketiga itu ada confusion metric, di mana confusion metric ini memvisualisasikan kinerja model dalam mengklasifikasikan data. Metrik ini juga menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas, atau fraud dan tidak fraud, yang untuk membantu dalam memahami jenis kesalahan yang dibuat untuk model. Selanjutnya, yang keempat itu ada ROC curve. ROC curve ini menggambarkan kinerja model dalam membedakan antara transaksi fraud dan non-fraud pada berbagai threshold. Semakin tinggi area di bawah kurva atau AUC, semakin baik kinerja model dalam membedakan antara dua kelas. Selanjutnya, yang terakhir itu ada future importance untuk model tree base ini atau random forest dan decision tree. Visualisasi ini menunjukkan fitur-fitur yang paling penting untuk membuat prediksi. Visualisasi ini juga membantu dalam memahami fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam model dan memberikan wawasan tentang data. Sekian, saya akan kembalikan kepada moderator. Pada tempat, saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Binda yang sudah menjawab soal tadi. Dan yang terakhir yaitu, apakah model tersebut menghindari overfitting? Jika iya, bagaimana caranya? Untuk pertanyaan ini saya lemparkan ke Mas Azhar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk apakah dalam kode yang kita buat terdapat kode yang menghindari terjadinya sebuah overfitting pada model-model yang digunakan? Ya, kita menggunakan beberapa code untuk mencegah terjadinya overfitting. Yang dimana yang pertama itu ada Optuna, hypermeter tuning dengan Optuna. Dari semua model di sini akan dilakukan menggunakan di hypertuning menggunakan Optuna, yang dimana kode menggunakan library Optuna untuk mencari hypermeter terbaik untuk setiap model. Optuna juga mengoptimatiskan proses hypermeter tuning dengan menjalankan beberapa percobaan atau trial dan mengevaluasi performa dalam model pada setiap percobaan. Dengan mencari hypermeter yang optimal, model dapat mencapai performa yang lebih baik
dan mengurangi resiko overfitting. Itu yang pertama dari pencegahan overfitting yang kami lakukan. Selanjutnya yang kedua itu ada teknik spesifik pada model, yang dimana di dalam model ini ada beberapa teknik untuk mencegah terjadi overfitting. Yang pertama adalah hyperparameter seperti pada random forest. Di random forest ini terdapat random forest secara inbranch lebih robust terhadap overfitting dibandingkan dengan decision tree tunggal, karena menggunakan prediksi dari beberapa tree yang dilatih pada subset dan fitur yang berbeda. Selanjutnya ada hypermeter seperti max, depth, min sample, split, dan min sample length. Juga digunakan untuk mengontrol kompleksitas tree dan mencegah overfitting, yang dimana diberikan batasan-batasan untuk model mengeksplor data, mengolah data yang pada akhirnya menghasilkan data yang sesuai. Jadi batasan-batasannya ini adalah seperti 5 sampai 20, 2 sampai 10. Jadi tidak lebih dari itu akan stop jika sudah menemukan model yang terbaik. Selanjutnya pada decision tree. Decision tree di sini juga menggunakan hypermeter seperti max depth, min sample, split, dan min sample length digunakan untuk mengontrol kompleksitas tree dan mencegah overfitting. Serta penggunaan splitter random juga dapat membantu mengurangi overfitting dengan menambahkan keacakan pada proses splitting pada decision tree. Selanjutnya teknik pada model logistic regression, yang dimana di sini juga sama menggunakan code atau parameter distributor seperti regularisasi L2 digunakan untuk mencegah overfitting dengan menambahkan penalti pada bobot model yang besar. Selanjutnya hypermeter C mengontrol kekuatan regularisasi. Jadi nanti di C-nya ini dapat mencegah kekuatan atau mengontrol agar tidak berlebihan atau tidak kekurangan pada kekuatan regularisasinya. Dan yang terakhir, teknik spesifik pada model linear SVM, di mana regularisasinya di sini dibuat L1 atau L2 regulation digunakan untuk mencegah overfitting. Selanjutnya ada hampir sama seperti logistic regression, hanya di sini ada tambahannya dari L1 atau L2. Terus penanganan keseimbangan kelas seperti smooth. Di sini kita menggunakan smooth yang dimana untuk pada kode smooth ini adalah smooth sendiri adalah scientific minority oversampling technique untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada data. Smooth menghasilkan data sintetis untuk kelas minoritas fraud untuk menyeimbangkan distribusi kelas. Selanjutnya ini membantu untuk mencegah model bias terhadap kelas mayoritas non-fraud dan meningkatkan performa model dalam mendeteksi penipuan. Selanjutnya juga di sini kita menggunakan robust scaling, yang dimana fungsi dari robust scaling ini pada kode model tadi, robust scaling itu fungsinya adalah untuk melakukan scaling pada fitur-fitur numerik. Jadi dalam hal-hal tersebut diharapkan nantinya akan memperbaiki atau mengontrol dari setiap model agar tidak overfitting. Mungkin cukup. Oh ya, di sini kita untuk latih modelnya menggunakan Entrial 20 dan pada Entrial 20 ini menghasilkan output seperti ini. Mungkin cukup dari saya penyampaiannya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator Tania Damayanti. Mungkin sekian video dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.